Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai praktikum dasar biokimia gizi, pengukuran asupan cairan individu. Seperti yang kita ketahui bersama, cairan atau air itu adalah bagian yang sangat penting dari zat gizi karena berperan dalam metabolisme tubuh manusia dan juga merupakan komponen yang paling banyak atau paling besar atau komponen utama, yaitu sekitar 60-70% dalam tubuh kita. Jadi manusia itu memperoleh cairan itu dari minuman yang biasa kita minum sehari-hari, entah itu yang air putih atau air mineral, juga dari minuman yang berasa dan berwarna, diperoleh juga dari makanan, dan juga dari air dari hasil metabolisme. Kemudian untuk pengeluarannya itu biasanya dari urin, keringat, pernafasan, dan feses. Dan untuk minuman sendiri dia menyumbang persentase paling besar ya kalau untuk asupan cairan. Pengukuran status hidrasi itu ada beberapa, tetapi yang akan kita lakukan itu hanya menghitung asupan cairan dari rumus dan juga kebutuhannya itu dari rumus seperti apa. Jadi tidak ada yang dilakukan di lab karena sekarang harus praktikum secara online, jadi masih bisa dilakukan tetapi tidak harus datang ke laboratorium. Kemudian untuk perhitungan kebutuhan cairan di sini dengan pendekatan energi itu menggunakan rumus Harris-Benedict. Dan ada juga satu lagi adalah rumus Darrow. Kalau untuk Harris-Benedict sendiri di sini nanti akan dibedakan antara yang laki-laki dan yang perempuan. Kalau untuk yang laki-laki rumusnya seperti ini. Kemudian untuk yang perempuan adalah rumusnya yang 655 sampai ujung ya. Jadi nanti dipengaruhi oleh berat badan, tinggi badan, sama usia. Setelah diperoleh angka metabolisme basal dari rumus yang dua ini masing-masing untuk laki-laki dan perempuan, hasilnya itu akan dikalikan dengan 1,3. Jadi contohnya di sini adalah berat badan dan tinggi badan serta usianya afdal. Kita masukkan ke dalam rumus, karena afdal adalah laki-laki, berarti rumusnya pakai yang 66. Tapi kalau misalkan nanti pakai, misalkan teman-teman kelompoknya yang diwakili adalah perempuan gitu ya, berarti nanti kita pakai rumusnya yang 655. Gitu, nanti di input saja berat badan, tinggi badan sama usianya. Kalau sudah nanti dikalikan dengan 1,3 dan diperoleh hasil rasa 1731 kilokalori. Jadi di sini berlaku 1 ml cairan itu setara dengan 1 kilokalori. Berarti kalau energinya 2000 kilokalori, ya berarti kebutuhan cairannya juga adalah 2000 ml. Karena di sini Afdal itu membutuhkan cairannya sebesar 1731 energi yang dibutuhkan Afdal adalah 1731 kilokalori. Berarti jumlah cairan yang dibutuhkan itu juga sama, yaitu 1731 ml. Untuk rumus Darrow di sini kayaknya gampang ya, mungkin hanya tinggal di refresh saja. Jadi intinya dia membagi dari 10 kg pertama BB itu dikalikan dengan 100 ml cairan, kemudian 10 kg kedua itu dikalikan dengan 500 dan sisanya dikalikan dengan 20 ml. Di sini gampangnya ini adalah ini punyanya Tiara ya, berat badannya Tiara. Jadi karena dia ada 45 kg berat badannya, berarti kita bagikan 10 kg pertama dikali 100, hasilnya adalah 1000. 10 kg kedua dikali 50, hasilnya adalah 500. Sisanya adalah 25 kg dikalikan dengan 20, hasilnya adalah 500 ml. Jadi di total hasilnya adalah 2000 ml. Sementara kalau untuk Afdal sendiri yang di sini itu dia karena berat badannya adalah 40 kg, berarti 10 kg pertamanya dikalikan 100 sama ya 1000, kemudian 10 kg keduanya dikalikan dengan 50, hasilnya adalah 500 ml, dan sisanya adalah 20 dikalikan dengan 20 ml. Jadi dapatnya adalah 400 ml. Di jumlah totalnya adalah 1900. Kemudian untuk saya cek dulu ya. Oke, masih berjalan. Nah, untuk yang luas permukaan tubuh di sini sama rumusnya seperti yang tertera dalam slide. Hanya tinggal menginputkan tinggi badan dan berat badan, kemudian nanti dikali dan dibagi dengan 3600, kemudian diakarkan kayak gitu. Nanti kalau sudah kita langsung kalikan dengan 1500. Jadi sini hasilnya adalah luas permukaan tubuhnya Iis itu adalah 1,54 dikali dengan 1500, hasilnya adalah 2310 ml. Kemudian untuk yang di sini tidak dikerjakan, jadi langsung saja ke perhitungan total asupan cairan individu. Di sini kita menghitungnya asupan itu berarti adalah cairan itu masuk ke dalam tubuh kita tuh dari mana aja sih, gitu kan? Yang pasti dari minuman, ya kan? Terus yang kedua pasti dari makanan, terus ada juga yang berasal dari air
bolik. Nah, kalau untuk makanan dan minuman kan kita harus catat ya, per hari itu seharian itu berapa sih, misalkan pagi minum, terus nanti jam 10 minum lagi, kemudian siang minum lagi gitu, terus malam minum juga gitu. Nah itu semuanya dicatat. Kemudian kalau dari makanan, kita tuh makan apa aja dalam sehari, jadi teman-teman harus merecall, ditanyakan ya ke, ini kan dikerjakannya kelompok, jadi misalnya satu kelompok ada 5 atau 6 orang, berarti salah satunya saja yang di recall seharian itu dia makan apa saja. Kemudian nanti kita hitung kadar airnya. Cara menghitung kadar airnya adalah dengan TKPI gitu ya. Jadi saya yakin teman-teman udah paham cara menghitung kandungan gizi dari TKPI gitu ya. Jadi kita harus tahu berat makanan yang dimakan itu berapa gram gitu. Kemudian untuk air dari minuman berasa di sini, contohnya adalah teh pucuk gitu ya. Bisa juga misalnya teman-teman minumnya es kopi atau mungkin apa ya, jus buah gitu ya. Nanti lihat aja di kemasannya, biasanya ada gitu ya, dia berapa mili gitu ya, misalkan 200 mili, terus kadar gulanya 15 gram. Nah itu berarti nanti kita langsung hitung saja 200 dikurang 15, berarti kadar cairannya adalah sekitar 185 ml. Nah kalau di sini contohnya adalah teh pucuk yang diminum sama Ahda itu adalah 350 ml, kemudian kadar gulanya adalah 18 gram. Berarti kalau kita mau cari airnya aja, 350 dikurangi 18 gram, berarti ya sisanya adalah 332 ml. Itu adalah air dari minuman yang berasa. Kemudian kalau air dari metabolik itu dia rumusnya seperti ini. Jadi nanti kan teman-teman makan dalam sehari itu nanti di recall, kita hitung kadar airnya. Nah kita juga harus hitung kadar karbohidrat, protein sama lemaknya. Sudah ditotal semua dalam sehari itu berapa. Jadi contohnya seperti ini, misalkan makan paginya nasi kuning, terus siangnya nasi campur, terus malamnya adalah nasi ayam geprek gitu ya. Kita hitung semua, terus dicari karbohidrat, protein sama lemaknya di total, kemudian nanti dapatnya itu berapa, misalkan jumlahnya adalah segini ya. Nah itu nanti hasilnya itu akan kita kalikan dengan rumus yang ini. Jadi lemaknya itu berapa sih, dikali dengan 1,07, proteinnya berapa, dikali dengan 0,41, terus karbohidratnya berapa, dikali dengan 0,5. Nah itu yang diperoleh dengan yang diperoleh itu adalah namanya air metabolik. Kalau kadar air dari si makanannya itu kita hitungnya pakai TKPI. Nah ini disebut dengan air dari makanan yang di sini gitu ya. Nah kalau sudah, nanti silakan dijumlahkan saja kalau ada rumusnya. Nah ini dia, total asupan cairan dalam sehari itu adalah MAP ditambah MAL ditambah MAK ditambah AM ditambah AMAK. Jadi si MAP ini adalah volume minum air putih gitu ya. Misalkan di rumah teman-teman minumnya dari air galon, ini hitung aja. Kalau satu gelas berarti kira-kira 200 mili, kalau gelasnya agak gede mungkin 250 mili gitu ya. Atau kalau kalian biasa minum pakai botol ya berarti hitung aja kira-kira sehari itu berapa botol. Terus botolnya itu dia takarannya tuh ukurannya itu berapa mili gitu. Akan ada yang 500, ada yang 7,5, atau mungkin ada yang 1 liter gitu ya, atau beda-beda lagi gitu. Nah, itu silahkan dihitung. Terus kalau volume air dari kemasan di sini dia sebenarnya tidak mesti. Jadi kalau hanya kalian pas lagi minum, misalkan jalan keluar terus kalian beli aqua atau lain minerale gitu ya, terus ukurannya itu dilihat. Biasanya kalau kecil itu ukurannya 330 mili, kalau dia tanggung yang sedangnya itu 600 mili. Nah kalau habis semua berarti dituliskan gitu ya itu berapa. Tapi kalau hanya minum setengah atau sepertiga berarti tinggal dikalikan saja dengan volume totalnya gitu. Kemudian nanti, tapi kalau kalian nggak minum air dalam kemasan gitu ya, itu ini nggak harus diisi gitu. Tapi intinya air aja, bisa air dari rumah kalian masukin ke botol terus kalian bawa gitu kan lebih hemat misalkan kayak gitu. Jadi terserah. Kalau ini nggak minum berarti ini dikosongkan gitu ya. Tapi kalau ini kayaknya kalau karena di rumah sekarang ya pasti minum lah gitu, entah itu di rumah atau di kosan atau gimana gitu ya. Kemudian ini volume minuman lainnya ini adalah yang berasa dan berwarna. Tadi contohnya adalah teh pucuk gitu, atau mungkin es kopi gitu, atau mungkin jus buah dalam kotakan gitu ya. Itu tinggal dicari, dilihat aja di kemasannya itu dia takarannya berapa gitu. Jadi kalau kalian menghabiskan satu botol yang isinya 250 mili dan kadar gulanya adalah 15 gram, berarti cairan yang kalian peroleh adalah sekitar 145 ml. Untuk air metabolik dalam sehari di sini dia hitungannya pakai rumus yang ini ya gitu. Jadi
Makanan yang kita makan dalam sehari, kita hitung dulu kadar karbohidrat, protein, dan lemaknya, kemudian kita masukkan dalam rumus dan kita jumlahkan, nanti kita peroleh itu yang disebut dengan air metabolik. Kalau AMAK ini adalah air dari perhitungan makanan TKPI. Jadi sama, hanya yang di sini yang dicari adalah kadar airnya saja. Gitu. Jadi kalau dalam satu mangkok nasi yang 100 gram itu kadar airnya berapa, terus dari semangkok mie yang beratnya sekian itu kadar airnya berapa gitu ya. Terus kalau kalian makan binte gitu ya, kan binte itu ada jagungnya, ada apa lagi ya, misalkan pakai mie gitu ya, berarti di list aja jagungnya itu kira-kira beratnya berapa, minyak kira-kira beratnya berapa, terus kuahnya binte itu kalau kalian habiskan berarti itu juga dimasukkan ke dalam air dari makanan gitu ya. Jadi perkiraan aja, oh kalau satu mangkok mungkin kira-kira beratnya sekitar 200 mili atau mungkin 500 mili gitu ya, tergantung ukuran mangkoknya, seperti itu. So, kalau kalian makan kaledo gitu ya, berarti kuahnya juga ada gitu, dan dari daging yang kalian makan itu juga pasti ada kadar airnya. Carinya di mana? Di TKPI. Itu yang disebut dengan air dari makanan. Kemudian nanti ditotal semua dan kita peroleh total asupan cairan dalam satu hari. Terus nanti kalau sudah tahapan selanjutnya adalah menghitung tingkat kecukupan. Jadi kalian itu dalam sehari minumnya berapa atau makannya berapa dibagi dengan harusnya kebutuhan kita tuh berapa sih gitu. Jadi kita mau lihat apakah kita termasuk orang-orang yang terhidrasi dengan baik atau kurang hidrasi, atau bahkan mungkin asupan cairannya tuh berlebih gitu ya. Kalau dia 100% gitu ya, berarti kan hidrasinya baik gitu. Tapi kalau dia kurang, mungkin hanya misalkan 70 atau 60% gitu, berarti ada resiko mengalami dehidrasi. Tapi kalau dia misalkan di atas 100%, nah itu berarti bisa saja overhidrasi, seperti itu. Nah itu nanti hasil dari perhitungan tingkat kecukupan ini kalian harus masukkan ke dalam laporan gitu ya. Nah di sini contohnya adalah saya pakai tadi rumus kebutuhan cairan punyanya Iis ya, yang 2310 di situ. Nah, misalkan konsumsi cairan individu Iis sehari itu dari makannya, minumnya Iis, terus dari air metaboliknya itu adalah 2000 ml. Terus kebutuhan cairan seharinya Iis itu adalah 2310. Jadi kita masukkan saja ke sini, dibagi, kemudian dikalikan 1%, hasilnya 86,58% kayak gitu. Nah, untuk teman-teman yang lain itu nanti dihitung dari satu orang yang sama saja gitu ya. Jadi kalau satu kelompok satu orang itu aja dihitung rumus Harris-Benedictnya, rumus Darrow-nya, dihitung juga dia recall-nya untuk perhitungan asupan cairan ya dalam sehari gitu. Kemudian dia juga yang dihitung luas permukaan body surface area gitu ya, luas permukaan tubuhnya gitu. Nanti satu kelas itu kan membahas data satu kelas. Jadi kalau satu kelas ada 8 kelompok, berarti yang dibahas adalah data 8 orang, seperti itu. Jadi silahkan sharing data dan pembahasannya itu adalah masing-masing kelompok. Itu saja mungkin yang ingin saya bahas. Saya minta maaf karena keterlambatan penyampaian materi ini. Semoga bisa dipahami dan dikerjakan dengan baik. Kalau ada pertanyaan bisa langsung di chat atau tanya ke aspraknya. Itu saja. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.